Sekarang kita langsung saja ke acara selanjutnya. Ini juga salah satu yang aku tunggu nih, karena aku dari tadi jadi langsung melek ya kalau ngelihat Eda Dead Bachelors tadi. Oh gitu. Iya, jadi Gila. boleh mungkin ya ngelihat Eda lagi. Itu bulu mata sampai rontok loh. Ngeliat Eda tuh peluk gitu ya. Luar biasa. Jatuh gitu kan Iya. kayaknya. Karena selanjutnya ini akan ada gesit yang ngobrol bareng sama Eda dari Dead Bachelors. Oke, kalau aku lebih ke arah ke Mas Gesitnya ya. Kalau ngeliat Mas Gesit tuh rasanya kayak pengen belajar gitu. Oh oke, pengen belajar ya, pengen belajar. Oke, nanti mereka bakal ngobrol-ngobrol seputaran dari karyanya dari Dead Bachelor, dan juga ini penting banget nih tentang harapannya di masa pandemi seperti sekarang untuk Indonesia seperti apa gitu. So, silakan Mas Gesit. Silakan. Ya, terima kasih Winda dan Aryo. Halo Readers Kumparan semua. Ketemu lagi bareng gue Gesit di Virtual Talk. Kali ini gue akan ngobrol sama anak muda, seorang musisi, dan saat ini kita sudah kedatangan Eda dari Dead Bachelors. Halo Eda, apa kabar? Kumparan dan juga Gesit. Gue nggak sendiri hari ini, ada Mario. Halo Mario. Wih, kita sajikan dalam bentuk fotonya aja karena dia absen. Ngomong-ngomong kemana Marionya? Yes, jadi emang Dead Bachelors kan duo, band startup. Mario ini hari ini dia lagi hipnoterapi. Wah. Beneran, Sid. Jadi, Dead Bachelors kan udah hampir sebulan nih kita ngerilis EP kedua, New Kid in Town judulnya. Ya. Kita punya cerita kalau EP 1 yang judulnya dulu adalah New Lover itu cerita tentang Eda. Kalau EP kedua itu New Kid in Town cerita tentang Mario. Dia kayaknya lagi kena New Kid in Town fever nih. Waduh. Jadi habis ngerilis EP 2 malah merasa kecil, merasa nggak bisa apa-apa, sampai dia kayaknya gue harus break bentar. Hari ini gue mau hipnoterapi bro Eds. Dia bilang gitu. Malah buat tim kumparan katanya. Ya. Semoga tidak menjadi kecil lagi ya. Yes. Lebih besar ya enggak? Gitu. Tapi ngomong-ngomong keren nih kostumnya, merah putih ya kan. Cuman topi doang tapi udah kelihatan kalau memang suasananya ini memang lagi kemerdekaan banget ya, Do ya. Yes, betul. Gue sebenarnya iri sama kemeja lo nih, rapi banget. Pengen ini kan kayak bukan kayak baju koko jadinya kan? Rapi banget. Gue selalu suka kemeja putih yang rapi. Oke. Tapi sebelumnya gue ngucapin selamat juga atas rilis mini album kalian ya, New Kid in Town, itu keren banget. Terima kasih. Nah, terus juga di sini di Virtual Talk ini juga sebenarnya kita pengen ngebahas soal New Kid in Town kalian. Itu sebenarnya gue mau nanya nih, gue kan dengerin lagunya ya, terus genrenya tuh kayaknya beda-beda. Satu lagu ada yang disco banget, terus juga ada yang R&B, terus juga ada yang EDM juga. Sebenarnya gimana sih proses kalian sampai bisa ngasilin sebuah lagu? Ini juga mini album, genrenya beda-beda, itu gimana ceritanya? Prosesnya itu, oke. Jadi yang EP kedua New Kid in Town ini, kebetulan Dead Bachelors akhirnya mendapat label. Setelah 1 tahun kita ngirim CV band submission ke Juni Records. Sekarang kita punya bosnya Mas Boim dan juga Raisa ya di Juni Records. Dan di EP kedua ini akhirnya lagu-lagu yang sudah dibuat 2 tahun sebelumnya itu dirilis. Jadi memang sebenarnya proses kreatifnya sudah terjadi dari tahun 2018, Gesit. 2018. Dan dari 2018 itu banyak sekali referensi pop yang masuk sampai kita tuh kadang suka bingung untuk menjabarkan Dead Bachelors tuh influence-nya apa sih? Kita sama sekali nggak tahu, itu kayak akumulasi. Cuman kalau Readers Kumparan penasaran, bisa cek per hari ini di Instagram Dead_Bachelors. Jadi kita ada kayak aktivitas untuk ngasih surat ke 24 musisi yang menginspirasi si Dead Bachelors ini, Gesit. Nah, di situ ada lagu-lagu yang datang dari musisi seperti Nadine, Petra Sihombing, bahkan almarhum Glenn Fredly. Itu kita kasih surat. Karena pengen sesuai dengan EP keduanya kan New Kid in Town nih, anak baru. Jadi ini anak baru yang masuk di skena musik Indonesia. Kira-kira kayak gitu, Gesit. Oh gitu, jadi alasan lu milih mereka karena mereka memang masuk dalam skena musik Indonesia itu ya? Yes. Jadi gue bisa bilang kalau musik lo tuh sebenarnya dalam mini album ini justru menggambarkan bagaimana keberagaman aliran musik yang ada di sini gitu. Betul.
Wah, keren. Keberagaman, toleransi bermusik itu ada di betul. album EP kedua Dead Bachelors. Bagus bridging-nya. Jadi kan nggak melulu, gue pop banget, gue indie banget, tapi gue tuh justru membumi ya, dengan apa yang ada, dengan apa yang rame, gue refleksikan dengan mini album ini, keren. Itu betul. Iya. Nah, lanjut ke pertanyaan lain nih. Terus ngomong-ngomong, ini kan mini album lo ya, beberapa lagu mungkin udah rilis. Tadi lo bilang kan juga ini sebenarnya karya yang dulu 2018 terus dirilis lagi di mini album ini. Tapi boleh nggak sih diceritain gimana tentang mini album yang baru ini, New Kid in Town ini gimana prosesnya? Oke, boleh banget. Gue selalu suka nyeritain prosesnya. Oke. Di EP kedua New Kid in Town itu, ada 2 lagu yang pas gue take, gue lagi demam parah. 40 derajat. Saat itu gue sama Mario lagi, kebetulan ada event di Bali. Akhirnya kita nge-record 2 lagu itu di Bali barengan sama produser Andreas Arianto. Yang gue kaget adalah ternyata di saat gue lagi terpuruk banget, gak bisa nyanyi, ngiranya gitu ya, terus demam 40 derajat, itu gue bisa ngasilin 3 rekaman vokal. Wah, gila. Ada 2 lagu di EP New Kid in Town itu sendiri, sama 1 lagi Fading Away sama Young and Reckless, ada 3 dari EP 1. Jadi akhirnya gue sama Mario ngobrol, kok bisa sesuai ya sama tema si New Kid in Town yang memang ceritanya kan tentang anak terbuli men. Jadi lo bisa dikatain sama orang banyak, lo bisa dihujat, lo bisa orang-orang bisa membuat lo merasa kecil, tapi yang namanya manusia pasti harus bangkit lagi setelah jatuh. Nah, betul. Itu. Oh, itulah mungkin alasan Mario hari ini hipnoterapi itu ya. Jadi dia ke bawah suasana sama album lo yang memang ceritanya soal bullying itu. Iya, kadang gitu sih. Kadang banyak cerita anak-anak band yang malah dalam proses bikin sebuah album, mereka malah bubar. Atau dalam proses promo album, mereka malah berantem. Nah, mungkin ini salah satu efeknya. Nah, terus kalau ngomong-ngomong ini kan sebenarnya masih dalam versi mini album gitu ya, Do ya. Lu ada rencana nggak sih buat bikin full album gitu? Untuk full album, sebenarnya di bulan Agustus ini, Dead Bachelors udah melakukan listening session sama Juni Records. Listening session itu, Dead Bachelors ngasih 14 track yang rencananya bakal masuk di debut albumnya Dead Bachelors. Nah, sampai saat ini kita masih memilah-milih dari 14 lagu ini yang memang sudah jadi demonya, kira-kira mana aja yang bakal masuk ke album perdananya si Dead Bachelors ini. Nah, ini kita masih mikirin message-nya juga apa, karena dalam pembuatan album di era digital ini ya, kita harus punya message juga yang pengen dikasih di setiap albumnya. Betul. Ya itu tadi yang lo bilang kan, kalau bisa menginspirasi dan memang ngebangun untuk yang tadi jatuh jadi bangkit lagi gitu ya, Do ya. Iya, keren. Itu bener banget. Makna kemerdekaan hari ini kayaknya itu. Betul, merah putih ya nggak? Yes, merdeka. Gue banyak bendera nih. Iya, ada 2 tuh. Nih, kan sebelum lu di Dead Bachelors ini kan sebenarnya lu juga udah aktif di dunia musik gitu kan ya. Iya. Sejak muda, ngomong-ngomong umur lu berapa sih, Dok? Gue itu kelahiran 91, bro. Oh, beda setahun sama gue berarti. Gue tuh sekarang 29, dan gue udah bermusik dari umur 13 aktifnya. Berarti udah 16 tahun, hampir switch-in gue tahun depan. nih, ini penting karena kalau menurut lu tuh gimana sih sebenarnya anak muda itu harus berkarya nih dalam konteks lu umur 16 tahun udah bisa bikin musik, udah bisa bikin karya. Nah, dalam konteks ini seberapa penting sih anak muda tuh untuk ikut berkarya? Untuk anak muda ikut berkarya itu sangat penting, tapi bukan hanya berkarya aja kalau buat gue. Oke. Selain berkarya, yang harus ditambahkan adalah edukasi untuk mencapai sebuah karya yang bagus itu seperti apa. Gitu. Karena gue pas ingin menjadi musisi itu, gue ingat banget 16 tahun, dan gue udah bilang ke orang tua gue kalau gue pengen jadi musisi, sampai akhirnya gue dikasih izin sama nyokap gue untuk, ya udah, kamu harus masuk kuliah musik, harus belajar tentang musik. Sampai akhirnya belajar musik, lulus, dan akhirnya bikin band beberapa, sampai akhirnya jadi Dead Bachelors ini. Nah, menurut lu Nida, sekarang kan kita lagi merayakan HUT kemerdekaan Indonesia yang ke-75 nih. Menurut lu apa sih yang membedakan Indonesia
dulu dan sekarang? Kalau yang sekarang ini kerasa banget ya, kita ngerayain aja virtual gini. Kalau dulu kita bisa, maksudnya sebelum pandemi kita bisa ngerayain di lapangan, terus banyak sekali event, perlombaan gitu. Sekarang ya kita ketemunya di jendela ini, jendela virtual. Iya. Terus dan yang gue rasa tetap ada semangat nasionalisnya adalah walaupun virtual gini, itu tidak membuat kita jadi nggak membuat sesuatu kan, kita tetap berkarya ya Resip. Betul. Tadi yang lu bilang tadi kan termasuk lu juga si Dead Bachelors-nya juga nulis musik pakai bahasa Inggris kan? Iya. Iya ya. Jadi dengan masa-masa pandemi gini yang kita lebih banyak di rumah, justru tadi lu kan juga bilang ternyata dalam kondisi lu demam tinggi 40 derajat lu bisa bikin karya gitu. Nah dengan pandemi ini pasti lu juga udah banyak karya kan, tapi lu nggak mau ngomong aja nih sama gua. Iya benar. Memang nggak perlu alasan untuk tidak berkarya sih. Bahkan di era pandemi ini mestinya kita semakin bisa berkarya. Betul. Jadi punya leluasa waktu buat mikir ya kan. Asal jangan mikir yang lain-lain lah, yang positif-positif aja dah ya. Betul, Sid. Nah nih pertanyaan pamungkas dah buat lo nih. Kita kan sekarang lagi merayakan kemerdekaan, tapi di sisi lain kita juga lagi ada pandemi. Harapan lo tuh apa sih dah buat Indonesia? Harapan gue buat Indonesia semoga virus ini bisa segera diberantas ya. Gue sebelum kita ngobrol ini baca kumparan.com juga di Instagram. Ada headline yang bagus, merdeka dari virus. Itu gue ngelihatnya aja udah semangat. Maksudnya bukan hanya sekedar visual clickbait, tapi itu message yang bagus, merdeka dari virus. Kadang kalau misalnya orang kena penyakit kan yang mereka takuti adalah yang paling parahnya adalah mati gitu kan. Gue nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi di satu sisi juga makanya ada acara-acara seperti ini untuk menemani mereka dan memberi harapan kalau hey, kita masih ada di sini barengan sama lo, kita berjuang bersama-sama untuk merdeka dari virus. Betul. Keren. Jadi ya ini bener dah kata lo, dengan kondisi ini kita justru jangan down, kita manfaatin untuk berkarya untuk hal-hal yang positif. Karena positif itu penting dalam segala aspek. Ya dalam hal kayak tadi lu bikin karya, terus kayak kita lagi ngelewatin masalah krisis kayak gini, itu memang penting banget ya, ya. Yes, betul. Jadi kita juga semua di sini berharap semua akan baik-baik saja nanti, dan saat ini kita manfaatkan momentumnya untuk berkarya yang lebih baik ya. Iya, Edan ini era pandemi ini banyak banget musisi yang ngerilis lagu. Kemarin Bara Suara habis bikin lagu baru. Terus lu kapan? Nah, pertanyaan bagus nih. Halo Junior Records sih. Dah, ini nggak terasa ternyata udah di penghujung acara nih. Thank you banget ya, Dak, lu udah mau gabung merayakan kemerdekaan bareng Kumparan. Sukses buat Dead Bachelors-nya. Semoga kita sehat dan selalu diberikan keberkahan sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan juga lancar ya untuk produksi albumnya nanti ya. Gue tunggu ya, Dak ya. Amin. Salam juga buat kenangan dari Kumparan. Oke, salam juga buat Mario ya. Semoga tetap kuat ya kan, dan bisa menghasilkan karya-karya yang lebih gurih lagi ya kan. Gurih itu bahasanya. Ya, salam. Jadi kalau makan kalau nggak ada gurihnya kan nggak enak kan. Iya benar. Gitu ya kan di mulut. Jadi harus gurih karya juga. Betul, setuju. Musik harus gurih itu setuju sih. Iya, kan? Salam juga sih buat tim Kumparan, ada Kak Hesti sama Andrian. Gue nggak tahu tuh editornya kayaknya suka masukin rekomendasi lagu, dan ada playlist Dead Bachelors. Thank you Kak Hesti. Keren. Semoga lu tetap bisa berkarya, hasilin karya-karya yang terbaik yang paling keren gitu ya. Dan kita juga berdoa sama-sama nih, Dak, semoga pandemi ini cepat selesai, semoga kita bisa beraktivitas seperti semula dan lu main ke Kumparan, ya nggak? Amin, main live. Oke, kita kembali lagi ke studio bersama Arya dan Winda. Silakan. Thank you banget Gesut dan juga Eda. Wow, sangat informatif sekali ya. Salam juga untuk Marionya. Marionya sebenarnya tadi hadir ya, tapi virtual. Ini adalah Inception ya, dari virtual ke virtual lagi, ke virtual lagi, ke virtual lagi. Ke virtual lagi, iya. Bisa kayak gitu, tapi semoga bisa kembali berkarya lagi dengan yang lebih ciamik dan lebih gurih lagi ya. Gurih. Beda acara ya. Oke, pokoknya kita semua menunggu nih rilis album dan lagu terbarunya dari Dead Bachelor. Cuma gue setuju nih sebenarnya sama Ede, kalau tadi kan disebutin
sebenarnya di era pandemi bukan berarti jadi alasan untuk kita nggak berkarya. Nggak gitu juga, men. Yes. Bahwa sebenarnya ketika lagi pandemi kayak gini, kita punya banyak waktu untuk stay at home, santai-santai di rumah, tapi sambil berkarya juga, karena kita bisa punya banyak waktu untuk lebih fokus dalam berkreativitas, menumpahkan segala sesuatunya dengan lebih baik dan lebih konsentrasi tinggi. Hebat nggak sih? Kayak gue, selama pandemi lo tanya dong sama gue, karya apa aja yang gue bikin. Oke, saya tanya sekarang ya. Yes. Coba Bapak ceritakan ke semua orang yang menonton hari ini ya. Hey, iya. panas ya gerak ya. Oke. Coba diceritakan, karya lo selama pandemi itu apa? Aku cuma pakai shampoo. Ya, Enggak, salah. Jadi Salah kalau dong, aku biasanya bukan sama seperti netizen lain di luar sana, bahwa di era pandemi seperti ini kita semuanya mendadak chef, ya. Iya. Itu pertama. Yang kedua, Mendadak aku tuh chef itu pasti. iya kan? Semua orang jadi chef, ya kan? Kemudian aku juga belajar nyanyi. Ku menangis. Gitu. Oh, jangan dilanjutin. Oke, daripada mendengar langsung dia di-cut ya terlalu Baru loh, itu baru satu lirik baik. jangan nanti semua yang ada di sini pada menangis juga.